Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mia Febrianti dengan nomor NIM 21101120712 dari kelas 01 SAKP 004 Prodi Akuntansi S1 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Proses Vaksinasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu vaksin? Teman-teman pasti sudah mengetahui nih apa sih vaksin itu, tapi kali ini saya akan lebih menjelaskan secara detail apa sih vaksin itu. Vaksin adalah senjata biologis yang digunakan untuk membantu sistem imun manusia melawan penyakit, mempercepat tercapai herd immunity atau kekebalan tubuh. Atau vaksin juga bisa diartikan sebagai produk biologi yang berisikan mikroorganisme yang dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan produk yang aman. Dan apabila disuntikan kepada manusia, maka manusia itu akan memiliki kekebalan tubuh yang aktif untuk melawan penyakit tertentu. Nah, selanjutnya ada 6 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada Sinovac, yang kedua ada Bio Farma, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Moderna, dan ada Pfizer. Sebenarnya masih ada lagi produk-produk vaksin terbaru yang digunakan di Indonesia. Nah, teman-teman bisa mencari referensinya di Google atau di artikel-artikel. Itu banyak ya, teman-teman. Baik, selanjutnya apa tujuannya? Apa tujuan diadakan vaksin COVID-19 ini? Yang pertama, menurunkan penderita COVID-19. Yang kedua, menurunkan tingkat keparahan penderita COVID-19. Yang ketiga, menurunkan angka kematian penderita COVID-19. Nih, apabila kita sudah melakukan vaksinasi COVID-19, maka tubuh kita akan membentuk antibodi yang kuat, sehingga apabila ada virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan bisa melawan virus COVID-19 itu. Nah, jadi apabila terkena virus COVID-19, maka dampaknya tidak akan terlalu parah seperti apabila kita belum melakukan vaksin COVID-19. Maka segera melakukan vaksin COVID-19 ya. Selanjutnya, ingat, tidak ada vaksin yang melindungi 100%, tetapi salah satunya untuk membuat kekebalan kelompok atau diri sendiri pada tubuh kita. Orang yang divaksinasi semakin kecil resiko untuk orang yang tidak divaksinasi terpapar patogen merugikan, dan semakin kecil resiko dampak COVID-19. Maksudnya, apabila ada teman kita nih yang tidak bisa melakukan vaksin COVID-19 karena alasan tertentu, nah, dengan kita melakukan vaksinasi COVID-19, maka kita bisa membantu teman kita untuk tidak terpapar vaksin COVID-19 ini. Selanjutnya, efek samping vaksin COVID-19. Yang pertama ada nyeri, kemerahan, bengkak di area suntikan. Yang kedua ada demam dan menggigil. Yang ketiga ada kelelahan. Yang keempat ada nyeri otot pada persendian. Setiap orang itu efek dari vaksin COVID-19 itu berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, siapa yang boleh divaksin? Siapa sih yang boleh divaksin itu? Yang pertama, dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun. Di sini sehat di garis bawah ya, tidak memiliki penyakit apapun. Yang kedua, menerima penjelasan dan menandatangani persetujuan. Yang ketiga, bersedia mengikuti peraturan dan jadwal imunisasi. Nah, apabila kita mau vaksin, maka kita harus membawa persyaratan yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Selanjutnya, apakah vaksin itu aman dan halal? Pertanyaan ini pernah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena ada rumor-rumor yang menyatakan bahwa vaksin itu tidak halal. Nah, menyusul terbitnya izin penggunaan dari pengawas BPOM dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan bahwa vaksin COVID-19 itu halal untuk digunakan. Nah, teman-teman bisa melihat poster atau gambar yang ada di sebelah ini untuk lebih detailnya lagi ya. Selanjutnya, yang tidak boleh divaksin.
Ini ada penyintas COVID-19, ada riwayat penyakit gangguan sistem imun, ada penyakit kronis, riwayat penyakit ayan, berencana pindah domisili, wanita hamil, sedang sakit, memiliki alergi. Nah, itu diantaranya orang-orang yang tidak boleh melakukan vaksinasi apabila memiliki penyakit tertentu, ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, data masyarakat Indonesia yang sudah divaksin. Ini ada data masyarakat Indonesia yang sudah divaksin per 8 September 2021 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, ya teman-teman. Nah, mungkin untuk sekarang itu sudah lebih banyak lagi datanya, tapi dari 8 September ini sudah ada 69.194.539 orang Indonesia yang telah menerima dosis pertama dari vaksin virus corona 19 ini. Nah, ada 39.721.571 orang juga sudah disuntik dosis kedua. Ada 737.337 orang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis ketiga. Jadi totalnya itu ada sekitar hampir 70 juta orang yang sudah disuntik vaksin COVID-19, ya. Perlu diketahui, vaksin bukanlah obat dan vaksin tidak menggantikan protokol kesehatan. Setelah divaksin harus tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Harus memakai masker, harus menjaga jarak. Itu harus tetap dilakukan walaupun kita sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu vaksin sangat penting di masa pandemi saat ini. Vaksin memperkecil angka tertular COVID-19 dikarenakan adanya herd immunity atau kekebalan tubuh. Mari tetap disiplin protokol kesehatan 5M meski sudah divaksinasi. Ingat, jangan sampai kendor, ya. Selanjutnya, belum vaksin. Ayo vaksin sekarang juga. Bagi teman-teman yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 dengan alasan-alasan tertentu, ayo mulai sekarang, jangan takut lagi, cepat ayo kita melakukan vaksinasi COVID-19 supaya kita juga bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala lagi. Tidak ada batasan-batasan, tidak ada ketakutan lagi. Vaksin juga dapat melindungi diri dan keluarga kita dari COVID-19. Ayo vaksin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli ikan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, teman-teman bisa menge-share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.